Ya, Indonesia U22 harus menerima kekalahan saat menghadapi Lebanon U22 dengan skor akhir 1-2 di laga uji coba. Gol Indonesia dicetak lewat bunuh diri yang dilakukan oleh Al-Rido, pemain dari Lebanon di menit 83. Sedangkan 2 gol Lebanon dicetak oleh Mahdi Sabah di menit 89 dan Nasir di menit 96. Comeback dilakukan oleh Lebanon. Oke, kalau kita bicara tentang permainan Indonesia U22 menghadapi Lebanon U22, netizen banyak sekali memberikan komentar miring untuk pelatih kepala Indonesia kita, yaitu Coach Indra Sapri. Dalam momen ini Coach Indra Sapri yang menghandle Indonesia U22 yang akan berlaga di SEA Games Kamboja tahun 2023. Pertama, banyak komentar yang mengatakan Coach Indra Sapri nggak jelas taktiknya. Bahkan ada anekdot dalam tanda petik, teman-teman, aku baca di kolom komentar, bahwa kalau misalnya Coach Sintayong menonton pertandingan ini, pasti Coach Sintayong akan tertawa melihat apa yang dilakukan oleh Coach Indra bersama Indonesia U22. Tentu itu pendapat ataupun opini masing-masing, bisa diterima, tapi fair-fairan aja. Dari sisi permainan, teman-teman, belum ada kenikmatan untuk menonton laga Indonesia U22 bersama Coach Indra Sapri. Sebelum lebih jauh, apa yang aku sampaikan ini tidak ada menjelekkan salah satu pihak. Apa yang kita bahas ini berdasarkan teknis yang ada di atas lapangan. Nah, jadi sebelum pertandingan uji coba dilakukan oleh Coach Indra Sapri bersama Indonesia, teman-teman, kemarin menghadapi Bayangkara, sekarang menghadapi Lebanon. Kemarin juga udah kita bahas di previewnya tentang taktik dari Coach Indra Sapri, yaitu dibuktikan oleh Coach Indra Sapri di laga ini dengan menggunakan pola 1-4-3-3. Itu udah kita bahas di Lensa Olahraga Antv. Aku juga sempat berbicara di situ. Mungkin bisa teman-teman lihat videonya ataupun video beberapa waktu yang lalu yang sudah aku unggah juga di kanal YouTube ini. Dan pola 4-3-3 dari Coach Indra Sapri juga ya seperti ya udah jelas lah ya, ada tim A, ada tim B. Itu dilatih oleh Coach Indra Sapri di sesi latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, terlihat di sini Coach Indra Sapri mencoba menuangkan konsep ataupun prinsipnya secara utuh kepada pemain-pemain Indonesia, yang pada akhirnya membuat pemain-pemain Indonesia quote and quote memaksakan dirinya untuk harus berada dekat ke gawang Lebanon baru mencoba menciptakan tendangan. Kenapa? Karena ada salah satu mindset yang dituangkan oleh Coach Indra Sapri di sesi latihan bersama Indonesia U22. Di dalam lapangan itu ada 3 area yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu defense third, daerah permainan sendiri. Yang kedua middle third, yang ketiga attacking third ataupun final third. Nah, Coach Indra bilang, kalau bagi saya bermain sepak bola itu harus kolektif dari bawah, tengah sampai dengan depan ataupun area final third. 60% sampai 70% tercipta gol dari area tersebut. Nah, di laga ini itu coba dilakukan oleh Coach Indra bersama Indonesia U22. Memang direalisasikan beliau, tapi problematika dari pemain-pemain kita yang udah aku bahas di preview Indonesia menghadapi Lebanon 2-3 hari yang lalu, teman-teman, ya dari sisi passing, dari sisi kontrol. Ini kan problematika kita. Ya, Coach Indra ingin Indonesia bermain build up, 1-2 sentuhan, ataupun istilahnya disebutkan oleh Coach Indra bukan sepak bola mudah-mudahan. Sepak bola mudah-mudahan yang dimaksud oleh Coach Indra long pass ke depan, yang nggak jelas. Nah, walaupun di laga ini long pass nggak jelas ada dilakukan oleh pemain-pemain kita, bukan berarti nggak boleh melakukan long pass. Kalau misalnya long passnya akurasinya bagus, mengapa tidak? Tapi ya ketika itu coba dituangkan oleh Coach Indra kepada pemain Indonesia U22, jelas beberapa pemain mengalami kesulitan. Ada beberapa pemain yang bisa mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh Coach Indra. Di sisi lain memang ada beberapa pemain yang secara nature berpengaruh banget ya untuk permainan sepak bola Indonesia kita, misalnya Marcelino, kemudian beberapa pemain lainnya lah, nggak usah aku sebutkan satu persatu, yang belum bisa bergabung untuk Indonesia. Pemain Persija juga belum bisa bergabung. Sedikit tidaknya ada beberapa pemain di laga ini yang belum performanya bagus, ya itu tentu Coach Indra Sapri lah yang akan melakukan
melakukan evaluasi. Tetapi apa yang ingin kita tuangkan di atas lapangan pun harus kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Nah, akhir-akhir ini kan Coach Sintayong bersama Indonesia kan sering menggunakan pola 3 back, dan pemain-pemain di atas lapangan ini pun bersama timnya teman-teman sering menggunakan pola 3 back. Nah, sekarang Indonesia pakai 4-3-3, artinya butuh adaptasi lagi, butuh waktu untuk menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Coach Indra dengan skema 4-3-3-nya. 4-3-3 di atas kertas, tetapi ketika bertahan berubah polanya menjadi 4-1-4-1. Oke, kita masuk dulu ke grafis taktikal. Indonesia U22 bersama Coach Indra Sapri menggunakan pola andalan Coach Indra ketika menjadi pelatih, yaitu 1-4-3-3 di atas kertas. Di belakang penjaga gawang Hernando, 4 back Bagas, Rizky Ridho, Komang, Haikal. Rizky Ridho solid banget penampilannya di laga ini. Di tengah ada Kanu, Beckham, Taufan, 3 striker di depan. Sedangkan Lebanon menggunakan pola 1-4-4-2. Lebanon ini dari sisi pembacaan situasi di atas lapangan, bagaimana dinamika pergerakan dari pemain Indonesia, cukup bisa beradaptasi untuk mengubah shape pola bertahan mereka dari yang awal laga 1-4-4-2 berubah menjadi 1-4-1-4-1. Seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, ketika Indonesia melakukan attacking, maka bentuk pertahanan Lebanon akan berubah menjadi 1-4-4-2. Oke. Nasir turun, Fadil turun. Indonesia shape attackingnya, fullbacknya akan naik ke depan, Bagas akan naik ke depan. Bagas ini ada beberapa hal yang ia lakukan. Pertama, ia kadang underlap ke dalam, ini untuk menciptakan opsi gelandang di tengah, ataupun melakukan overlap ke depan. Underlap itu bergerak masuk ke dalam ya teman-teman ya. Rizky Ridho masuk lebih ke depan, Komang masuk ke depan. Jadi shape attacking Indonesia itu 2+1. Nah, di area tengah bisa kita katakan Indonesia unggul orang. Sebab kenapa? Sebab ketika attacking timbul situasi 3-2. 3 pemain Indonesia, Beckham, Kanu, Taufan menghadapi Hasan dan Haidar. Nah, pada saat Kanu menguasai bola, Haidar ataupun Hasan beberapa kali tertarik untuk menutup Kanu ataupun mengganggu lah ya. Efeknya Taufan yang mendapatkan ruang ini nggak bisa pemain tengah Indonesia memanfaatkan. Serupa juga misalnya dari sektor Beckham Putra, Haidar tertarik ke posisi Kanu, Beckham dapat ruang. Ketika unggul orang di tengah, maka akan bisa menciptakan space seperti yang kita bahas di grafis ini. Itu nggak bisa dilakukan, nggak bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Oleh karenanya banyak sekali Indonesia memberikan bola ke sektor sayap kiri ataupun ke sektor sayap kanan. Kalau misalnya Indonesia dari lini tengah ini bisa mengoptimalkan space yang muncul, pasti berbeda ceritanya. Nah, ketika Lebanon sadar mereka kalah orang di area tengah seperti konsep yang kita bahas ini, Lebanon pun beradaptasi dengan mengubah pola mereka dari 1-4-4-2 tanpa bola menjadi 1-4-1. Kita ambil contoh, tarik Fadel turun ke bawah, Hasan berada di jarak antar lini dari pemain Lebanon, Nasir berada di depan. Nah, jadi kalau misalnya situasi seperti ini coba dimanfaatkan oleh Indonesia, contoh Haidar bergerak menutup Kanu, maka posisi Beckham yang mendapatkan ruang ini bisa ditutup oleh pemain Lebanon lainnya. Nah, dengan cara itu bisa akhirnya Lebanon sampai dengan babak kedua shape 4-1-4-1 ketika tanpa bola mereka menyulitkan pemain Indonesia untuk bisa dikdaya superior di area tengah, dan akhirnya Indonesia sekali lagi lebih sering rutin bermain dari sektor kiri ataupun sektor kanan. Gol Indonesia pun dari situasi ya quick throw in dilakukan di saat pemain Lebanon tidak siap, dan ya gol Lebanon yang pertama itu template ya, ciri khas dari Indonesia, ball watching, tidak memperhatikan pergerakan dari pemain-pemain Lebanon. Ya, gol kedua bisa kita sebutkan ya apes lah ya. Coba pemain Indonesia melakukan clearance tapi clearance-nya masuk ke gawang. Namun dari situasi ini bisa kita lihat tim yang babak pertama sama tim B bisa kita sebutkan di babak kedua beberapa pergantian dilakukan. Ananda Rayhan dimasukkan, kemudian Sananta dimasukkan, Ronaldo Kuateh, jelas terlihat ada perbedaan.
Nah, perbedaan itu harusnya bisa dicermati oleh Coach Indra Sapri. Selanjutnya, pemain-pemain apa yang harus diturunkan. Tapi secara overall, laga uji coba, ya ini kan bukan hanya sekedar melihat hasil, tapi apakah pemain-pemain tersebut sudah paham apa yang diinginkan oleh Coach Indra Sapri. Pemain-pemain pun ya butuh lah ya adaptasi lagi bagaimana Coach Indra ide-idenya di atas lapangan yang sudah mungkin ya belum sering diketahui oleh banyak pemain kita yang diangkut oleh Coach Indra Sapri ini. Kita lihat pertandingan kedepannya bagaimana. Semoga hasilnya lebih bagus daripada pertandingan ini. Dan ya mungkin sampai sini aja dulu video teman-teman. Bye.